Selamat pagi pemirsa Kompas TV Jawa Barat, Sapa Jabar kembali menyapa Anda. Dalam episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang catatan penting mudik 2025. Seperti kita tahu saudara, arus mudik bukan hanya soal tradisi pulang kampung, tapi juga tantangan besar dalam pengaturan lalu lintas, keselamatan, dan pelayanan publik. Tahun 2025 ini, jutaan pemudik kembali melintasi wilayah strategis seperti Jawa Barat. Dan tentu saja banyak hal yang bisa kita pelajari dari pelaksanaannya. Nah hari ini saudara kita beruntung sekali bisa berbincang langsung dengan sosok penting di balik pengaturan lalu lintas di wilayah Jawa Barat. Beliau adalah AKBP Endang Tri Purwanto SIK MSI, Wadir Lantas Polda Jawa Barat. Pak Endang, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Vida. Apa kabar Pak, sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat. Auranya selalu semangat walaupun kemarin mungkin habis capek-capean ya, mengatur lalu lintas ya. Harus, itu sebagai tanggung jawab kita ya. Tanggung jawab kita. Iya. Ini menarik ya Pak ya, bagaimana kalau kita membicarakan soal arus mudik, ini adalah event tahunan yang memang selalu menjadi sorotan, utamanya dari kepolisian. Kalau secara umum, evaluasi Polda Jawa Barat terhadap penyelenggaraan arus mudik tahun 2025 kemarin itu seperti apa sih Pak? Ya, alhamdulillah hasil evaluasi kita selama pelaksanaan mudik kemarin, alhamdulillah lalu lintasnya berjalan aman, lancar, dan tentunya ini mendapat apresiasi dari Bapak Presiden dan juga Bapak Kapolri. Nah, ini karena berkat kerjasama semuanya, semua pihak. Jadi kita tahu bahwa Jawa Barat ini merupakan pintu masuk awal dari Jakarta untuk menuju ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur serta daerah istimewa Yogyakarta. Betul. Nah, inilah bagaimana tantangan pada saat pelaksanaan arus mudik kemarin dapat kita selesaikan dengan baik. Nah itu Mbak. Artinya secara keseluruhan berjalan dengan lancar dan diapresiasi. Diapresiasi itu yang terpenting. Baik. Ya. Kalau hal yang menjadi fokus utamanya dalam pengamanan dan juga pengaturan arus mudik di wilayah Jawa Barat itu setiap tahunnya pasti ada fokus yang berbeda begitu ya. Tahun ini seperti apa Pak? Tahun ini kita ketahui kalau untuk Jawa Barat ini kan ruas jalannya macam-macam. Ada ruas jalan tol, kemudian jalan arteri. Di jalan tol tantangannya adalah pada saat pelaksanaan di rest area. Terjadi penumpukan di rest area dan sebagainya. Kemudian kalau di arteri tentunya tantangannya adalah bagaimana menaklukkan pasar tumpah atau hambatan-hambatan lain. Nah inilah tentunya kita sudah melakukan beberapa cara bertindak yang tentu berbeda-beda. Kita kupas lagi nanti ya. Oke. Perbedaan signifikan Pak dibandingkan arus mudik tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi volume kendaraan maupun titik kemacetan. Karena kan kalau melihat dari Menhub dan lain sebagainya, sebetulnya tahun ini arus mudik itu lebih ini ya Pak ya, lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti kalau apa? Dikatakan mungkin data dari Kementerian Perhubungan memang secara total terjadi penurunan. Baik. Tetapi kami melihat jika dibandingkan di tahun 2024 di mana puncak arus mudik itu terjadi kenaikan sampai 2%. 2% ya, tetap 2%. Ada kenaikan ya tetap Pak? Ada kenaikan, di mana angkanya awalnya 159.000 sekian, di 2025 ini 160.000 untuk arus mudik. Sedangkan arus balik di angka 157.000 sekian, di tahun 2025 170.000 sekian. Jadi kenaikan 6%. Itu di arus puncak arusnya ya, di H-4. Itu dari segi volume. Kalau dari segi volume. Kalau secara total keseluruhan memang mengalami penurunan. Penanganan sendiri Pak, apakah kemudian ada perbedaan dari tahun sebelumnya atau masih sama? Fokusnya tadi ya, kalau di jalan tol rest area masih menjadi fokus utama. Fokus utama, betul. Dan juga kalau di jalur-jalur arteri begitu ya, betul. Tadi ya. Jadi kalau untuk fokus penanganannya, tentunya kita melakukan kalau di jalan tol kita fokuskan ke one way system. One way system. Sedangkan kalau di jalur-jalur arteri seperti di jalur selatan, kemudian di puncak, tempat-tempat wisata, kita menggunakan jalur kontraflow. Baik. Jadi untuk tahun-tahun sebelumnya mungkin ada teguran atau bagaimana komplain masyarakat karena telat bertindak. Baik. Itulah evaluasi kita. Kita bisa melihat dari hasil laporan dari Padal, perwira pengendali di masing-masing titik. Kemudian kita lakukan evaluasi bahwa kecepatan bertindak, kolaborasi antar satuan dan sebagainya, ini memang sangat
krusial. Baik. Disitulah kita perbaiki. Kecepatan tadi Kecepatan ya, Pak, ya? bertindak. Gitu. Untuk penanganan kalau semisal ada hambatan-hambatan. Sebelum terjadi kuncian. Kalau sudah ada kuncian, sudah susah untuk mengurainya. Kuncian itu artinya kepadatan yang susah diurai begitu susah ya, Pak? diurai. Ini bahasa polisi soalnya, iya, Pak. betul. Kuncian ini seperti stagnasi. Baik. Jadi di mana volume kendaraan sudah tidak sebanding dengan jalan, ditambah dengan perilaku pengemudi yang tentunya ya tidak mau saling mengalah. Baik. Saling menyerobot. Nah, itulah kuncinya. Tapi begitu semuanya sabar, bimbingan kepada masyarakat mengena, tentunya itu bisa teratasi di 2025. Karena kalau kita berbicara soal lalu lintas, ini tidak hanya masalah personil kepolisian saja, tapi Betul. pengguna lalu lintas juga. itu yang terpenting. Baik. Ya. Pak, kalau dari peran dan juga kesiapan personel Dirlantas dalam menghadapi lonjakan pemudik tahun ini, tadi selain kecepatan begitu ya, kecepatan cara bertindak, apalagi Pak yang menjadi fokus? Kita juga melakukan pelatihan. Ada namanya TFG, Tactical Floor Game. Jadi kita latihan, simulasikan di lantai. Ada juga Tactical Wall Game di dinding. Baik. Jadi bagaimana apabila ada permasalahan seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh personil? Dikendalikan oleh perwira pengendali masing-masing. Itu tadi, kecepatan bertindak. Begitu dia melihat ekornya sudah sampai kilometer sekian, berarti harus melakukan apa? Contoh seperti di KM 57, di rest area 57, begitu sudah antrean memasuki rest area itu sudah mengular, kita tutup dan kita lanjutkan supaya pengendara ya berhenti di KM berikutnya, di kurang lebih di KM 100-an. Ya. Jadi divisualisasikan begitu ya bagi para personel. Jadi agar satu persepsi kita, begitu ini sudah stagnasi sampai ekornya sekian, semua harus bertindak seperti ini. Jadi tidak ada lagi menginterpretasikan yang lain. Jadi itu terlihat efektif ya Pak ya dengan cara tersebut ya. Apalagi dengan tadi bagaimana kemudian arus mudik tahun 2025 ini mendapatkan apresiasi juga dari Kapolri begitu ya. Bahkan anggota kita itu di KM 57 tidak keluar dari KM tersebut. Wow. Jadi selama berhari-hari ya mandi, tidur, makan di situ semua. Totalitas untuk standby. Pakai tenda saja, tidak ada ini. Ya itulah. Baik. Pengabdian kita kepada masyarakat. Baik, ini menarik Pak. Catatan penting mudik tahun 2025 tentunya untuk melihat juga bagaimana kemudian evaluasi yang bisa kita lakukan dan apa saja hal-hal baik yang bisa kita pertahankan untuk tahun depan. Menarik, tapi kita akan lanjutkan usai jeda ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini tema kami ini adalah membahas catatan penting mudik 2025. Tentunya masih bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini, ada Wadirlantas Polda Jawa Barat, AKBP Endang Tri Purwanto ya. Bapak, kita lanjutkan tadi, menarik sekali ya bagaimana kemudian ada kesiapan ketangkasan para petugas di di mudik tahun 2025 ini. Tapi kalau kita melihat tentunya kelancaran mudik ini tidak jauh-jauh dari tentunya adanya inovasi baru ya Pak dalam penanganan lalu lintas mudik di tahun 2025 ini. Mungkin bisa dijabarkan Pak, strategi apa atau inovasi apa yang diterapkan tahun ini dalam pengelolaan arus lalu lintas? Ya, bisa saya jelaskan bahwa langkah-langkah yang tentunya berbeda, yaitu tentang penerapan one way maupun kontraflow. Di mana jumlahnya ya mungkin ya tadi yang disampaikan bahwa tahun lalu sekian, tahun ini lebih panjang lagi. Ditambah lagi juga adanya keputusan pemerintah, Bapak Presiden, di mana WFA diberlakukan, kemudian libur diperpanjang dan seterusnya, itu mempengaruhi. Tambah lagi nanti pelaksanaan larangan SKB, di mana larangan yang sumbu 3 ke atas. Nah, itu cukup berpengaruh memang. Nah, selain itu kita juga melakukan inovasi yaitu terkait dengan adanya Blue Light Patrol.
Blue Light Patrol ini kendaraan kepolisian hadir dengan memberikan lampu warna biru yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Baik. Biasanya nih Mbak ya, dengan adanya anggota Polri hadir di lapangan, tentunya yaitu menimbulkan rasa aman, terus baik. juga tidak saling menyerobot, itu yang terpenting. Secara psikologis jadi berbeda secara psikologis ya? Betul, dan selalu mematuhi aturan. Nah, akhirnya semuanya on the track, on the rule, dan terciptalah Kamsel Tipcar Lantas. Baik, jadi kerjasama juga dilakukan komprehensif ya, tidak hanya dari komprehensif. kepolisian, dari pemerintah tadi pembagian betul. hari libur ya, Hari jadi tidak libur. terfokus di satu hari saja satu hari Pak ya. saja, betul. Dan tadi ya, one Ada way. WFA itu. Iya betul. Work from anywhere. Dari instansi-instansi Instansi-instansi. swasta begitu ya Pak betul. ya. Itu sangat berpengaruh Sangat tentunya berpengaruh ya, sekali. di mudik tahun 2025 ini ya. Betul. Ini tentunya hal yang harus tetap dilanjutkan di tahun selanjutnya ya berarti. Kita berharap kebijakan-kebijakan juga seperti seperti ini. itu, mudah-mudahan ya. Karena tantangan ini pasti akan terus ada, di mana volume kendaraan tidak sebanding dengan ruas jalan, Oke, volume baik, jalannya. baik. Volume kendaraan naik terus, sementara ruas jalan itu aja. Nah itu dia. Itukah Pak yang menjadi tantangan terbesar untuk arus mudik di Jawa Barat tahun ini Pak? Ya, tantangan terbesar itu. Ya. Selain itu apalagi Pak? Kontur jalan mungkin kalau Jawa Barat kita berbicara tentang Jawa Barat nih Pak. Ya. Dari kepolisian, petugas. Seperti apa sih Pak? Tentunya dengan ruas jalan yang volumenya atau ukurannya tidak lebih besar dibandingkan jumlah kendaraan yang melintas. Ya. Itu tentu jadi PR utama. PR utama, Selain betul. itu apa lagi Pak? Selain itu mungkin ini, apa ya, budaya tertib berlalu lintasnya, Oke. kepatuhan berlalu lintasnya, Baik, sangat baik. disayangkan. Seperti tadi pagi, saya melakukan PH pagi bahasanya ya, pengamanan di pagi hari. Ada yang salmon, tahu salmon ya? Salmon kan melawan arus. Nah itu. Jadi kalau polisi melihat iya, kayak gitu dibilangnya salmon ya? Iya, jadi Baik, baik. arahnya harusnya ke barat, dia mengarah ke timur. Alasannya Pak itu dekat, itu dekat. Nah itulah, seperti itu salah satu yang dapat mengakibatkan gangguan Kamsel Tipcar Lantas. Baik. Tentunya kita terus akan memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat, bimbingan kepada masyarakat untuk ayo sama-sama kita patuhi. Untuk apa? Untuk ketertiban bersama. Menarik nih Pak, Itu. bimbingan kepada masyarakat berarti Iya. jadi hal yang penting juga ya Pak Betul, ya? betul Biasanya sekali. sosialisasinya seperti apa sih Pak? Sosialisasi dilakukan oleh teman-teman dari Kamsel. Baik. Jadi Subdit Kamsel dan jajaran sampai di Polres terus memberikan pembinaan dan penyuluhan. Mulai dari tingkat usia dini sampai dengan yang istilahnya sudah produktif. Oke, baik. Supaya tertanam bahwa lalu lintas ini adalah tanggung jawab kita semua. Karena Bukan dengan- cuma polisi, bukan cuma Baik. beberapa orang, tetapi semuanya. Semuanya Iya. ya. Karena dengan masyarakat yang bertanggung jawab juga Iya. dalam berlalu lintas, artinya masalah-masalah lalu lintas utamanya di momen-momen besar seperti arus mudik ini Iya. juga nanti akan lebih baik penyelesaiannya begitu ya Pak ya? Betul. Tadi ada rekayasa lalu lintas seperti sistem one way, lalu juga kontraflow dan juga buka tutup rest area. Seberapa efektif Pak penerapan rekayasa tersebut di mudik tahun 2025? Alhamdulillah kita bisa lihat ya di 2025 sangat efektif. Sangat efektif Sangat ya? efektif. Memang ada tantangan-tantangan yaitu pada saat contoh kontraflow. Di mana banyak rest area, kalau kontraflow banyak ini lubang, nah, istilahnya kebocoran-kebocoran, Baik. ya dari gang gitu maksudnya. Di saat kita lagi kontraflow ke arah atas, contoh di puncak nih, kita ke arah atas, tiba-tiba ada yang keluar. Nah inilah, kita evaluasi tahun lalu, apa kekurangannya? Oh ternyata di titik-titik, di simpul-simpul yang tidak dijaga oleh personil. Baik. Nah disitulah personil hadir. Begitu ada yang melawan arus, balik dulu, kita ikutin kontraflow. Kurang lebih nggak lama kok 30 menit kan, nanti bergantian. Baik. Tapi memang kalau pada saat pagi hari sampai kira-kira mungkin agak siang, itu kita fokuskan ke arah atas, contoh ini. Terus kemudian kebalikannya juga sama. Sama kejadian pada saat di jalur selatan, di mana kita fokuskan ke arus mudik dulu. Baru setelah itu bergantian yang arus baliknya. Ya. Artinya keberadaan dari personel tuh Sangat penting ya Pak ya, itu secara dia. tadi psikologis, Betul. lalu juga untuk agar kecepatan penanganan jika ada Betul. masalah-masalah di luar dari apa ya, mungkin yang pemetaan yang sebelumnya gitu ya Pak Ya. ya.
Kalau tiba-tiba ada masalah yang muncul, tentunya sangat krusial keberadaan dari personel begitu ya. Betul sekali. Lalu kalau strategi antara Polda Jabar, tadi kan Bapak juga menyinggung ya bagaimana kerjasama dalam antar instansi dan juga bahkan pentahelix juga yang disinggung dengan media. Tapi tentunya kalau kita berbicara mengenai arus mudik dan juga arus balik, yang paling terasa ini adalah kerjasama antara kepolisian, Dishub, Jasa Marga. Ya. Sejauh arus mudik kemarin Pak, seberapa banyak koordinasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan instansi-instansi terkait? Kerjasama yang dilakukan tentunya sangat erat banget ini. Erat sekali ya. Mungkin kepolisian bisa bekerja sendiri. Di sana ada dinas terkait seperti Bina Marga, kemudian PUPR, Kementerian Perhubungan, Jasa Raja dan seterusnya. Di mana kita terus berkoordinasi. Contoh kecilnya, contoh di rest area. Kita melihat dari kamera yang dimiliki oleh Bina Marga sebagai penanggung jawab terkait dengan jalan tol. Baik. Kita bisa melihat CCTV-nya. Sehingga cara bertindak apa yang harus dilakukan. Apakah harus penutupan arus, pengalian arus di rest area, atau pendorongan dan sebagainya. Baik. Nah, disinilah kerjasama. Seandainya kalau nggak ada kerjasama, susah saya, Mbak. Betul. Tiba-tiba ekornya sudah panjang, baru kita turun. Kan tentu akan kelabakan. Karena tidak bisa mengandalkan petugas di lapangan ya Betul. kalau masalah data seperti itu ya Pak ya. Tadi. Karena kan keterbatasan manusia juga. Betul. Tentu harus didukung oleh teknologi. Nah, sementara teknologi ini dipunyai oleh kementerian-kementerian tersebut salah satunya juga. Baik. Dan artinya kerjasama berjalan lancar ya Pak berjalan ya di lancar tahun sekali. 2025 Betul. ini. Kita juga akan lanjutkan apakah kemudian ada catatan khusus terkait pelanggaran lalu lintas selama masa mudik, tapi usai jeda ya Pak ya. Ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, catatan penting mudik 2025 adalah hal yang tengah kami bahas pada pagi hari ini. Tentunya masih bersama dengan narasumber kami, ada Wadir Lantas Polda Jawa Barat, Bapak AKBP Endang Tripurwanto. Kita lanjutkan ya Pak ya. Tadi yang tentunya penting untuk kita bahas adalah terkait catatan khusus. Meskipun secara keseluruhan evaluasi dari Kapolri ini juga mendapatkan apresiasi, tapi tentunya ada catatan-catatan penting khusus yang bisa menjadi evaluasi untuk nanti nih di tahun 2026 agar lebih baik lagi nih Pak arus mudik kita. Seperti apa Pak? Ya, catatan khusus di 2026 tentunya kita berkaca dari 2025, di mana pelaksanaan mudik kita sudah siapkan jalur alternatif, ternyata masih ada yang jalur tikus yang digunakan. Akhirnya ya itulah yang terjadi. Nah, sehingga untuk kedepannya kita akan tempatkan personil di lokasi-lokasi tersebut. Baik. Yang sebelumnya masih kosong, nah ini akan ditempatkan personil. Penambahan personil ya. Baik. Karena kuncinya memang personil lah yang bisa membantu mengurai kehadiran kepolisian lah, membantu mengurai terjadinya kemacetan atau gangguan Kamseltipcar. Baik. Seperti itu. Saya setuju Pak. Ya. Lalu kalau dari pelanggaran lalu lintas selama masa mudik ini kan biasa banyak sekali ya masyarakat yang bandel seperti kendaraan tidak layak jalan atau kendaraan-kendaraan over kapasitas mungkin yang biasa ditemukan dalam operasi-operasi. Itu seperti apa Pak? Apakah banyak ditemukan juga dalam mudik lebaran tahun 2025 ini Pak? Kalau untuk pelanggaran lalu lintas seperti yang tadi disampaikan mungkin masih relatif ya, karena kita fokusnya kepada pelayanan. Baik. Jadi memang kita melihatnya adalah angka kecelakaan lalu lintasnya, di mana kejadian kecelakaan lalu lintas bisa turun sampai 54%. 54%? 54% dari tahun sebelumnya. Ini tentunya tidak lepas dari giat-giat atau kegiatan preemptif, preventif, serta represif. Represif tapi bukan dengan yang penegakan hukum secara keras ya. Jadi kita fokuskan peningkatan di preemptif dengan penyuluhan dan sebagainya. Kemudian di preventifnya yaitu hadir pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, patroli, serta pengawalan lalu lintas. Nah harapannya ya supaya represifnya tidak terlalu tinggi. Nah, jadi represi pun kita maksimalkan teguran.
Baik. Selain juga dengan kamera-kamera etle yang sudah terpasang di sepanjang jalan. Tahu etle ya? Tahu dong, Pak. Ya, Pasti kamera-kamera masyarakat yang juga tahu ya. foto-foto di jalan itu. Baik, Nah, baik, itu. baik. Ya, Nah, tahu. disitulah kita memantau, memilah apabila itu menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, itu yang kita fokuskan. Turun 50%, 54% 54% angka kecelakaannya. angka kecelakaan. Ya, kejadian kecelakaan. Tapi tetap masih ada kejadian-kejadian, Pak, yang terjadi artinya, Pak, meskipun itu jauh sekali ya kalau kita bandingkan dengan tahun 2024 artinya. Ya, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, Pak, apakah ada catatan khusus begitu, Pak, dari kecelakaan-kecelakaan yang kemudian terjadi selama arus mudik 2025? Di 2025 ini tidak ada kecelakaan yang menjadi catatan khusus. Hanya memang seperti yang tadi saya sampaikan, kejadian awalnya di 2024 400 sekian, di 2025 ini hanya 200 sekian. Baik. Jadi 400 gede, nah sama 200 kecil, nah bahasanya gitu ya. Baik. Sehingga tentunya ini saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib berlalu lintas, sadar berlalu lintas bahwa keselamatan adalah milik bersama. Baik. Nah, jadi ini memang peran serta masyarakat yang memang kita apresiasi, di mana masyarakat sadar, taat, patuh hukum, serta mematuhi apa yang disampaikan oleh petugas kami. Coba kalau nggak patuh. Apresiasi juga untuk masyarakat begitu. Betul, ya, Pak, ya? untuk masyarakat. Pak, tadi disinggung bagaimana kemudian peran dari etle ya? Ya. Dan juga pemanfaatan teknologi lainnya seperti tadi kamera CCTV yang juga bisa dilihat bekerja sama dengan Jasa Marga dan juga instansi-instansi lainnya. Sejauh seberapa efektif sih, Pak, sejauh ini dalam penanganan mudik, mungkin untuk penurunan kecelakaan, lalu juga pengurai kemacetan, seperti apa, Pak? Seberapa efektifnya? Utamanya tadi sih sebetulnya yang kami juga ingin tahu adalah terkait adanya etle begitu. Etle, ya. Kalau yang kami ini lihat dari teknologi ya, membantu, yaitu dalam hal traffic accounting. Traffic accounting ya? Jadi kita bisa melihat begitu, wah ini udah kita prediksi nih. Kok angkanya sudah jam segini kok sudah sekian. Oh, berarti siap-siap personil kita gelar di lapangan. Jadi kita kan juga manusia ya, Mbak ya. Polisi ini kan bukan robot. Jadi pasti ada lelahnya juga. Betul. Pada saat situasi landai, anggota bisa beristirahat dulu. Tapi begitu membutuhkan kehadiran personil, tentunya sudah harus di lapangan semua. Nah, disinilah kehadiran teknologi itu membantu kita untuk melihat kapan harus cara bertindak itu dilakukan. Jadi bisa maksimal saat kemudian dibutuhkan ya, karena bisa istirahat dengan pantauan tadi teknologi ya, Pak ya. Betul. Pantesan kalau gitu kecelakaannya 50% lebih, Itu 54% ya turunnya. Pak, tapi kalau dari Dirlantas Polda Jabar sendiri, selama kita melihat evaluasi tahun 2025 tadi sebetulnya ada apresiasi juga untuk masyarakat. Mungkin kita ingin tahu himbauannya seperti apa sih, Pak, untuk masyarakat dan juga pemudik, apalagi nanti mungkin mudik di tahun 2025 mendatang. Seperti apa? Untuk di tahun 2026 mendatang. Siapa? Saya melihat di mana angkutan umum, yaitu mulai dari bis, kereta api, dan sebagainya, terjadi peningkatan yang signifikan penumpangnya. Baik. Otomatis kesadaran masyarakat kita untuk menggunakan angkutan umum pada saat pelaksanaan mudik dibantu dengan mungkin harga tiket yang lebih rendah. Nah, tentunya mudah-mudahan ini di 2026 tetap dipertahankan. Baik. Sehingga bisa mengurangi kepadatan di ruas jalan. Nah, terkait dengan di ruas jalan tentunya mari bersama-sama kita belajar lagi bagaimana tata tertib berlalu lintas di jalan raya. Bagaimana cara menyalip, bagaimana mengemudi kendaraan yang baik dan benar di jalan raya, tentunya kita belajar bersama. Dan kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat beserta Satlantas Polres Jajaran tentu siap akan memberikan himbauan-himbauan terus kepada masyarakat. Baik. Kami siap untuk apabila ada masyarakat yang ingin mengundang sebagai narasumber dan sebagainya, bagaimana sih cara mengendarai yang baik dan benar, seperti apa sih Pak? Kita siap. Tahun Jadi ini? ayo kita tingkatkan kepatuhan Baik. dan ketertiban untuk keselamatan kita bersama. Tahun ini sudah baik pelaksanaan arus mudik dan juga arus balik.
tahun 2025, diharapkan tentunya di tahun 2026 mendatang ini akan jauh lebih baik dengan kerjasama dan juga kesadaran masyarakat. Terima kasih banyak kuncinya Bapak di situ. Wadir Lantas Polda Jabar, Pandang Tri Purwanto, atas waktunya bersama kami di Kompas TV Jawa Barat. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda saudara atas karena sudah bersama selama 30 menit ke belakang. Akhir kata, saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.